kayaknya memang banyak yang rapuh ya, jadi kayak ada besi-besi yang jatuh sebelum Inggris ini sudah mati. Mayatnya itu kemudian digoreng ya, setelah digoreng kering sampai Salam Rahayu, sugeng sonten sederek Nuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Kali ini Nuwun Sewu berada di Probolinggo, Jawa Timur. Dan sekarang saya berada di lokasi bangunan bersejarah, yaitu benteng. Adapun sejarah yang tertulis dan mitos serta mistis yang beredar di warga setempat. Bagaimana keseruan review Nuwun Sewu nanti malam? Jangan lupa tetap ikuti dan like, share, serta subscribe. Monggo dilanjut. Ceritanya begini. Serdadu Inggris itu kebetulan dinas di benteng ini, terus ada pemberontakan dari, tidak salah itu dari Munang, pemberontakan, dia gugur dan dibunuh secara kejam oleh pemberontakan kita, yaitu dari pejuang Indonesia dari Munang itu. Itu pada tahun berapa? Meninggalnya tahun 1813. Iya, dibunuh secara kejam. Habis dibunuh terus digoreng terus tulang belulangnya dimakamkan kebetulan di benteng ini. Jadi digoreng sampai benar-benar kering dan tidak ada kayak kulit atau dagingnya pun yang tersisa ya Pak? Iya, tinggal tulang belulangnya aja. Iya, kalau di Spit Tower ini nih, Spit Tower namanya ya. Iya, itu ada ceritanya juga. Di situ ada seorang noni Belanda. Iya. Yang sempat kayak ngongok di jendela. Iya, yang ngongok di jendela. Terus waktu itu ada juga itu waktu Pak Ustadz juga mau lewat di sana. Dia kebetulan 9:30 dia lewat, ada rame-rame dilihat dari jendela situ, ada dua sosok yang nampak bergantungan di situ. Itu perempuan semua. Sepertinya orang pacaran di atas itu. Jadi ya, seperti orang yang mengadu kasih. Iya. Untuk Pak Agus sendiri sudah lama juga ya untuk tinggal di sini? Saya sendiri mulai tahun 1974. Halo, saat malam sederek Nuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Ketemu lagi saya Mia di sini yang ingin mereview benteng Mayangan yang berada di Probolinggo ya. Benteng ini dibangun sejak 1743 oleh VOC. Mulanya benteng ini dibuat perdagangan hasil laut pada tahun 1768 ya. Ini bangunan Belanda ya, sederek Nuwun Sewu ya. Terus kemudian benteng Mayangan ini menjadi pusat dari pusat perdagangan berubah menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Banger dan merupakan tempat kelahiran Probolinggo. Namun hal itu tidak berlangsung lama ya. Pada tahun 1805 sampai tahun 1813 benteng ini kembali menjadi pusat perdagangan dan juga merupakan benteng pertahanan laut tentara Inggris. Nah, seiring berjalannya waktu, benteng ini sempat tidak berfungsi dan dibiarkan menjadi perkampungan sekitar tahun 1942 dan berfungsi lagi sebagai markas dari pasukan tank Belanda pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, sedikit sejarah dari benteng Mayangan yang ada di Probolinggo. Namun kisah mistis yang menyelimuti benteng ini pun sangat kencang dialami oleh warga setempat ataupun pengunjung yang pernah ada di benteng ini. Ada pula
yang kayak melihat sesosok nonik-nonik Belanda yang melongok dari atas itu kan, melongok di situ kan ada jendela yang nanti kita ekspor di sana. Yang melongok di sana itu memang bentuknya itu kayak nonik-nonik Belanda ya, memang yang sempat ke foto, cuman saya tidak dapat dokumentasi fotonya tersebut. Nah, seperti halnya dilihat dari tampak luar yang tadi sempat opening pada siang hari itu dilihat dari tampak luar. Nah, yang di dalamnya itu seperti ini ya, banyak hal mistis atau kejadian aneh yang berada di benteng ini. Ini saya sendirian, tentunya saya tidak bersama siapapun, dan tentunya juga sudah izin warga setempat. Ini jadi kayak gudangnya, tempat barang-barang yang sudah tidak terpakai itu ditaruh di sini. Dan konon ceritanya banyak burung hantunya di atas, banyak burung hantu. Oke, sederek Nuwun Sewu, mitos yang beredar di sini ada noni Belanda yang sering menampakkan wujudnya ya. Kita sekarang mau naik tangga, cuman saya nggak bisa naik sampai ke atas. Bisa diartikan itu kan bahannya kayu ya, jadi kalau bahannya kayu takutnya kepelara atau ada kayu yang rapuh gitu ya. Di sini penampakan noni Belanda sering terlihat di tangga sebelah sini. Di situ ada jendela, dan konon ceritanya jendela tersebut itu kayak buat itu loh, genderuwo atau Mr. G, yang sering keluar masuk di benteng ini. Bisa dilihat sederek Nuwun Sewu, nih batu batanya di zaman Belanda itu sangat gede banget ya, tidak seukuran batu bata yang sekarang pada umumnya dipakai. Ada bangkai tikus. Nah, kita coba naik ke atas ya, tempat dimana noni Belanda itu sering menampakkan. Cuman saya nggak bisa naik sampai ke atas ya. Oke, harus benar-benar hati-hati. Di sini banyak burung bang, burungnya banyak burung. Oh, ada suara burung di sini. Nah, Mr. G itu biasanya munculnya di sini. Tuh, jendela. Kelihatan nggak sederek dan Nuwun Sewu? Noni Belanda katanya ada di sini. Sudah buat larangan untuk tidak boleh menaiki tangga karena berbahaya. Saya nggak berani juga untuk melanggar aturan tersebut. Di sini ya, sering munculnya Mr. G atau genderuwo itu keluar masuk. Allahu Akbar. Di benteng ini kayak ada sesuatu yang menginjak, ada derap, bukan derap langkah ya, kayak ada sesuatu yang menginjak suatu benda, yang padahal di sini ya saya memang benar-benar sendiri. Nah, seperti ini, dan ini sudah terlihat bolong-bolong kan, nggak akan mungkin juga saya bisa naik ke atas karena memang keadaannya yang rusak parah. Nah, kemunculan noni Belanda yang dilihat di depan itu berada di jendela sebelah kanan, sebelah sana. Sederek Nuwun Sewu, bisa dilihat. Kayaknya memang banyak yang rapuh ya, jadi kayak ada besi-besi yang jatuh. Lebih ke positif thinking wae ya ya. Ini nek apa-apa nek nanti nek aku mikirnya setan tenan kok ndak muncul tenan, karena di sini kan temanya review, bukan mau cari hantu. Maaf ya, aku nggak bisa bahasa Belanda. Pokoknya intinya aku di sini permisi, aku tidak mengganggu ya. Aku hanya mereview agar sederek Nuwun Sewu tahu bahwa di Probolinggo itu ada benteng yang bersejarah dan terkenal kemistisannya. Nah, yang lebih menariknya lagi, kita turun ya sederek Nuwun Sewu. Yang lebih menariknya lagi, gue
takut, takut, gak apa-apa. Yang lebih menariknya lagi, ada histori yang memilukan, yaitu serdadu Inggris ya, serdadu Inggris yang kamera ngeblur banget. Serdadu Inggris ini, dua serdadu Inggris ya yang istilahnya tercatat dalam sejarah kematiannya itu sangat memilukan. Itu kematiannya dia memang mati di tangan pribumi ya. Jadi pejuang Indonesia, dia mati di tangan pribumi, pejuang Indonesia. Dan yang lebih memilukan atau yang lebih mengerikan lagi, ketika dua serdadu Inggris ini sudah mati, mayatnya tuh kemudian digoreng ya. Setelah digoreng kering sampai oke, habis ini gue keluar, ceritanya belum selesai guys, ya please ya, aku nggak ganggu nih, aku cuma review ya kan, aku rak ganggu tenan, aku cuma review. Aku ulangin ceritanya. Jadi digoreng, mayatnya itu digoreng benar-benar kering sehingga sudah tidak ada dagingnya, tinggal tulang belulangnya aja. Ada suara di atas guys, ada suara di atas. Oke. Jadi digoreng sampai kering, sampai tinggal tulang-tulangnya aja, dan kemudian tulangnya itu dimakamkan yang sekarang ini di tengah-tengah pemukiman warga, yang nanti kita akan review juga prasastinya. Ada tulisan prasastinya, dan di situ ada makamnya dua serdadu Inggris ya, yang memang dibunuh oleh pribumi. Sebenarnya banyak ya kisah histori yang memilukan, hanya mungkin banyak yang tidak tercatat sejarah, hanya itu aja yang kemudian muncul di publik ya. Kemungkinan banyak sekali. Oke, sedherek Nuwun Sewu, jangan kemana-mana, tetap ikutin aku untuk review prasasti dan makam dua serdadu Inggris yang digoreng ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yuk dilanjut. Sedherek Nuwun Sewu, aku udah keluar dari benteng tersebut, dan kali ini aku mau review di mana tentara atau serdadu Inggris itu dimakamkan. Itu adalah sebagai bukti bahwa pernah terjadi pembunuhan dua serdadu Inggris dan dimakamkan di sini. Nah, sebagai bukti sejarah ya, pertahanan dari pribumi, pertahanan dari pejuang Indonesia yang luar biasa membela mati-matian di negara kita, Indonesia, tanah air kita. Dan di sini banyak banget bangunan yang masih peninggalan VOC atau Belanda. Oke, bisa dilihat, dan itu semuanya masih dihuni oleh orang-orang sini, warga sini. Dan kampungnya pun juga sepi banget kalau udah jam segini ya, sedherek Nuwun Sewu. Nah, ini kita udah sampai di prasastinya ya. Ini kita bisa sudah sampai di prasastinya. Ini makamnya ya, makam dari dua serdadu Inggris tersebut ya kan. Bisa dilihat gede banget ya, padahal kalau dipikir yang dimakamkan itu adalah tulang yang sudah digoreng. Dan wajahnya pun juga ada yang sekarang wajahnya itu kayak jadi itu ya, dijadikan monumen di tengah-tengah lapangan. Ini prasastinya seperti ini. Ini prasastinya ya, karena bahasanya bahasa Inggris, aku sendiri tidak begitu pinter dalam bahasa Inggris ya, cuman sedikit aja. Kejadian itu ini ada tahunnya ya kan, di bulan Mei 1813. Bulan Mei 1813. Sedherek Nuwun Sewu,
Mungkin review saya di Probolinggo, tempat bersejarah, dan konon ceritanya tempat ini masih terkesan mistis ya. Di situ juga ada kayak lapangan yang ada isinya itu kayak mainan ayunan dan lain sebagainya. Ada warga yang pernah menyaksikan ayunan itu tuh terkesan kayak bergerak sendiri, kayak ada seseorang yang memainkan ayunan itu, hanya kok tengah malam kayak gitu. Bisa dilihat ini bangunannya itu juga masih asli bangunan peninggalan ya, mungkin catnya itu dicat sendiri ya sama warga yang menempati. Nah, ayunannya di sebelah sana bisa terlihat ya, Sederek Nuwun Sewu, tuh 2 ayunan ya. Oke, Sederek Nuwun Sewu, jangan kemana-mana, tetap ikuti review Nuwun Sewu Probolinggo menguak mitos, mistis, sejarah dan budaya asli Probolinggo, Jawa Timur. Nih, bisa dilihat kampungnya benar-benar sepi. Ini padahal masih di jam sore ya, masih di jam sore ya, kampung langsung sepi. Mungkin karena efek dari hujannya itu kali ya, jadi warga setempat lebih memilih untuk di rumah saja. Di sini ada kebun warga. Nah, dan konon ceritanya di benteng Mayangan tadi yang saya review tadi, itu konon ceritanya Bapak Agus penjaga sana itu kerap sekali mendengar derap langkah tentara Inggris atau kayak apa gitu ya, tentara kayak baris berbaris gitu ya, kayak mendengar derap itu tuh sering gitu. Terus ada beberapa orang juga yang menyaksikan adanya suara tangisan dan lain sebagainya. Namun kita tadi mereview di sana, adapun hal-hal kecil yang mungkin itu adalah runtuhan dari bangunan tersebut, ya kan? Runtuhan dari bangunan tersebut. Ada juga tadi jerigen mungkin itu jerigen kosong ya, itu tuh kayak gerak sendiri. Namun di sini aku nggak mau ngebahas itu, tapi aku mau review tempatnya aja. Nah, segala sesuatu mistis yang kalian rasakan ya di tayangan ini bisa kalian asumsikan sendiri. Ada apakah di sana, seram atau enggak? Adakah penampakan di sana? Komen di kolom komentar. Oke, saya Nia di sini mohon undur diri. Terima kasih banyak atas support kalian yang mau nonton video ini. Oke, kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Saya Nia mohon undur diri. Salam Rahayu dan monggo dilanjut. Salam Rahayu. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, tadi barusan Mbak Nia review suatu benteng yang ada di Probolinggo yang dikenal dengan Benteng Mayangan. Dan memang di sini auranya sangat kental sekali ya. Aura kesedihan, aura ketakutan, karena bisa dikatakan di sini benteng ini dibangun di zaman VOC. Kemudian pernah juga digunakan untuk garasi tank sekutu atau Inggris seperti itu. Dan tadi memang ada satu hentakan pada waktu pertama kali saya masuk sebelum Mbak Nia mengadakan review, memang ada sesuatu hal yang menurut saya bisa dikatakan ada sosok astral berupa Mr. G atau Gendruwo. Tetapi di sini tidak ada interaksi terlalu hebat saat itu, karena kita juga sudah mengadakan perizinan juga ya. Dan meskipun di sini di sekitar benteng ini banyak rumah-rumah penduduk, tapi sekali lagi sangat sepi sekali, karena di sini setelah jam 8 itu tidak ada yang berani keluar seperti itu. Dan terima kasih sekali buat seluruh saudara Indonesia yang sudah like, komen, share, dan juga subscribe tayangan dari Nuwun Sewu. Dan jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan saya Mas Bu undur diri. Salam
Rahayu.